Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini suasana makin panas dan isu bertebaran di mana-mana. Padahal pencoblosan tinggal sepekan lagi. Dan tanggal 10 kampanye pun sudah harus berakhir. Dan kita masuk minggu tenang sampai tanggal 14. Namun suasana tegang itu muncul di hari-hari ini. Terutama dengan pernyataan sivitas akademis dari berbagai kampus yang karena sudah lebih dari 100 kampus yang menyatakan sikapnya dan menuntut pemerintah supaya netral dalam pemilihan umum ini. Dan tentu saja juga harus menghilangkan kecurangan-kecurangan. Walaupun Presiden sudah berjanji bahwa dia juga akan netral dan aparat di bawah dia sampai ke tingkat daerah bahkan desa sudah harus netral, tapi publik tidak banyak yang percaya karena di mana-mana ketidakadilan dalam penyelenggaraan atau dalam kampanye itu dirasakan oleh masyarakat dan bahkan viral di video-video sosmed atau medsos. Ini membuat suasana juga tambah menakutkan. Selain kampus juga tokoh-tokoh masyarakat juga mengeluarkan pernyataan yang hampir sama. Hari ini bahkan Uskup Agung Jakarta juga mengingatkan supaya pemerintah jangan macam-macam lah. Karena kalau macam-macam, Uskup memastikan akan tumbang. Dan ini tentu saja mengerikan. Makanya saya pilih judul debat sudah usai, kampanye segera berakhir. Pasangan mana yang akan tumbang? Ini kalau sesuai doa kita, pemilu bisa berlangsung dengan damai dan adil. Tentu akan harus ada yang tumbang dari ketiga paslon. Saya akan mulai lebih dulu sesuai. Ya, tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan hasil polling ALC yang terakhir. Polling yang terakhir yang kami selenggarakan hanya beberapa menit setelah debat terakhir. Itu Anies Muhaimin mendapat 40%. Kemudian Prabowo Gibran 33%. Agak mengherankan Ganjar dan Mahfud di sini dapat 26%. Padahal yang memilih ini putersnya rekor kami capai 320.805 orang yang ikut berpartisipasi di polling ALC ini. Kenapa agak mengherankan? Karena dari hasil polling sebelumnya, ada 2 polling sebelumnya, itu angkanya berbeda sekali. Polling yang lalu, Ganjar Pranowo malah mendapat 44%, Anies 40%, Prabowo Subianto malah 16%. Jadi agak terbalik. Polling yang terakhir
Prabowo malah dapat 25, Anies 37. Yang lalu Prabowo nomor terakhir, Anies yang pertama, yang kedua, Ganjar yang pertama. Kami rapat semalam juga tidak paham ini apa yang terjadi di lapangan, angkanya bisa gonjang-ganjing. Apakah benar ini bisa diintervensi dari luar? Itu kita sendiri belum bisa membuktikan. Dan menyambung pembukaan saya tadi, saya kepingin sesuai nomor urut. Yang pertama memberikan evaluasi dulu tentang kampanye, hasil debat dia, hasil debat kubu dia, dan kampanye. Saya persilakan asisten pelatih timnas Anies Muhaimin, Jazilul Fawait. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni yang saya hormati dan seluruh pembicara yang hadir, para Profesor Ikrar, Profesor Hendy Subiakto, Pak Kodari, sahabat saya Pak Fadli dan Pak Dian. Nanti Profesor Akristuti. Dan Profesor Akristuti Aksnowo. Bang Karni, tentu saya harus menyampaikan salam satu perubahan Indonesia adil makmur. Dan saat ini kita sudah masuk pada tahapan akhir. Jangan-jangan gara-gara saya tadi dan pollingnya hasilnya 01 nomor 1, jadi salam satu langsung. Dan saya lebih percaya polling itu daripada beberapa survei yang ada, Bang Karni. Namun kalau dilihat dari hasil ELC itu tidak satu putaran memang. Bang Karni, di debat terakhir memang rasanya tidak terlalu ada istilahnya pertanyaan yang saling menyerang. Namun Pak Anies lebih menunjukkan tentang kenegarawanannya. Ingin menyampaikan pesan bahwa menjadi presiden, menjadi negarawan, pemimpin, tidak boleh pelit pada rakyatnya, tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Harus pemerintahan yang welas asih dan selanjutnya. Tentu. Ya, tapi tunggu dulu. Tadi bilang Pak Anies tidak menyerang, lebih negarawan. Cuma kelihatan di layar itu Pak Anies itu seolah-olah menahan banyak hal yang gak diucapkan. Dan ketika ditanya wartawan, dia itu seolah-olah menyimpan sesuatu dan tidak berani menjawab pertanyaan wartawan kenapa dia jadi lembek waktu terakhir itu. Dan ya pertanyaannya apakah ini untuk strategi atau jangan-jangan malah ada tekanan juga untuk Anies. Ya kalau soal tekanan dari awal ada tekanan Bang Karni. Untuk berbicara terus terang di debat kemarin. Ya gini Bang Karni, dari evaluasi debat sebelumnya Pak Anies menyampaikan sesuatu secara gamblang, terbuka dan cenderung dianggap menyerang. Nah banyak masukan dan kemudian kan ada yang nangis-nangis, ada yang nggak bisa move on gitu kan. Sehingga ada masukan supaya Pak Anies diperlunak kira-kira begitu. Karena pertama rakyat Indonesia sudah mulai paham. Sudah mulai paham terhadap keadaan politik yang ada. Ini yang perlu saya jelaskan Bang Karni. Dan ini kemudian pemahaman ini masuk ke kampus juga. Para guru besar kemudian menyatakan sikapnya. Ada yang bilang ini guru besar kok terlambat. Kira-kira begitu. Untuk menyatakan sikap atau mengingatkan. Sesungguhnya tidak terlambat. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah banyak nasihat terhadap kekuasaan hari ini. Betapa telanjangnya praktek kira-kira tanda kutip tipu muslihat.
praktek yang melanggar etika yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dia membelakangi demokrasi bahkan cenderung menjerumuskan. Nah ini kemudian kampus menyuarakan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu kelihatannya dan dari awal memang koalisi perubahan ini mendapatkan momentumnya ketika rakyat sudah paham terhadap keadaan politik hari ini yang serba niretika, yang mengabaikan moral. Sehingga bahkan gerakan guru besar ini dianggap partisan, dianggap orkestrasi politik. Padahal yang terjadi hari ini adalah rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Rekayasa politik lewat MK yang kemudian muncul MK-MK, rekayasa politik di KPU, kemudian muncul putusan DKPP, termasuk rekayasa ASN, mutar-muternya mutasi, promosi di TNI dan polisi, rekayasa bansos, banyak rekayasa yang lain sehingga mengukur suara guru besar ini dianggap juga bagian dari rekayasa. Jadi mengukur perutnya dengan ikat pinggangnya sendiri. Jadi sehingga menurut saya inilah momentum akhir inilah yang meyakinkan kepada pasangan Anies Gus Muhaimin bahwa pasangan Amin inilah yang diharapkan oleh publik. Perubahan yang lebih baik ke depan ini yang diharapkan oleh publik. Oleh sebab itu muncul keyakinan yang besar bagi koalisi perubahan akan memenangkan di kontestasi hari ini. Bang Karni, kira-kira ada dua hal yang saling mengkait dalam konteks konstelasi pemenangan atau kontestasi. Satu adalah konteks mesin politik, koalisi, partai koalisi, caleg, relawan dan lain-lain, upaya kampanye, debat dan lain-lain, dan pada akhirnya nanti tanggal 10 di JIS kampanye terakhir pasangan Amin, dan sekarang tiket sudah ludes dari 3,5 juta yang mendaftar untuk hadir. Nah, lihat saja nanti apa itu menjadi kenyataan atau tidak, tetapi itu akan menjadi gelombang bagi 01 dan berikan pesan kepada rakyat Indonesia betapa besarnya keinginan untuk perubahan. Yang kedua, keadaan eksternal di mana dinamika sosial politik hari ini mengarah kepada mengkoreksi keadaan. Dari guru-guru besar yang saya sebutkan tadi, dan juga keadaan politik ini sama-sama, keadaan sosial politik di satu sisi kemiskinan, direkayasa sedemikian rupa untuk pemenangan paslon tertentu dengan menggunakan kebaikan dari APBN negara gitu. Di satu sisi yang lain ada muncul gerakan moral dari kampus sekarang ke mahasiswa, sebentar lagi saya yakin turun kepada rakyat, dan ini akan menjadi gelombang gerakan perubahan yang lebih besar dari Republik ini. Maka hasil dari LC tadi masih ada waktu sepekan, saya yakin bukan tidak mungkin pasangan 01 akan lebih naik lagi suaranya dari 40% menjadi 45%, dan jika pemerintah ini mengabaikan nasihat, kritik, bahkan melecehkan suara dari kampus, sangat mungkin, sangat boleh jadi di masa tenang itu justru rakyat tidak tenang, justru rakyat ingin perubahan, justru gerakan perubahan akan mendapatkan momentumnya di hari-hari tenang itu. Tapi jangan tuduh kami merekayasa kampus dan lain-lain, kita nggak punya kemampuan untuk merekayasa itu. Tapi bahaya dong kalau di minggu tenang terjadi gejolak. Bisa presiden umumkan keadaan darurat. Bukan, gejolak yang saya maksud adalah gejolak keinginan perubahan dan menentukan. Baik mereka menang di survei dan lain-lain ini, kemudian rakyat ingin menyampaikan pesannya. Ternyata survei, ternyata rekayasa bansos, ternyata rekayasa ASN, rekayasa macam-macam itu dikalahkan oleh suara rakyat di tanggal 14 Februari jam 7 sampai jam 1 siang.
Kalau nggak percaya lihat lagi, lihat nanti Bang Karni. Karena saya yakin dinamika politik, dinamika sosial politik ini mengarah kepada perubahan. Ini menurut kami tentu blessing buat pasangan 01, karena dari awal kami sudah menempatkan posisi kami adalah koalisi perubahan, kami ingin mengkoreksi keadaan yang tidak adil, kami ingin membuang ketimpangan yang ada, kita ingin Indonesia yang adil dan makmur. Nah inilah yang mendapatkan momentumnya di ujung, berkah buat pasangan Amin, di mana gerakan kampus, gerakan rakyat pada ujungnya bertemu dengan keinginan untuk perubahan. Ini mulai nampak Bang Karni. Saya yakin kalau suara kampus didengarkan, pemilu tidak curang, tidak ada penyelewengan, saya merasa hakul yakin pasangan 01 akan menang Bang Karni. Satu putaran dong. Kalau 40 naik lagi jadi 50 tuh. Nah itu yang kami harapkan. Dan itu saya yakin yang diharapkan rakyat. Karena ada sebagian rakyat memang ingin satu putaran. Cuman kan diklaim bahwa satu putaran itu berdasarkan survei. Keinginan satu putaran akan kami wujudkan lewat koalisi perubahan. Kalau rakyat memang menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau pesan moral dari kampus, dari aktivis, dari orang-orang yang tulus didengarkan oleh rakyat dan mengalahkan bansos, mengalahkan sembako. Saya yakin rakyat sudah mulai paham bahwa sembako yang diedarkan itu yang dimaksudkan sebagai jaring pengaman untuk orang-orang miskin ternyata dijadikan jaring pengaman elektoral. Sudah mulai paham. Nah, pemahaman itu seiring dengan apa yang disampaikan oleh kampus, disampaikan oleh para guru besar. Saya yakin suara guru besar akan menembus hati rakyat Indonesia, termasuk juga akan menembus para aparatur penyelenggara negara, KPU, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara negara untuk tidak melakukan kecurangan. Sebab jika pemilu ini dilakukan penuh kecurangan, maka hasilnya akan cacat. Jika ini cacat, maka yang rugi rakyat. Akan terjadi eskalasi gerakan yang mungkin akan lebih parah, yang mungkin akan menjadikan rakyat sebagai korbannya. Nah, jadi Bang Karni sekali lagi, polling ELC ini malam ini menjadi kekuatan buat pasangan 01 untuk confident masuk dalam satu putaran ataupun 2 putaran kami siap. Jadi dengan 2 hal tadi, pertama mesin kita hidup, kampanye terus kita berjalan, malah kampanye kami tidak ada yang bayaran tuh Bang Karni. Mereka datang ke lapangan dengan sukarela, dan dinamika sosial politik juga mendukung arah dari angin perubahan yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Kampanye siapa yang bayaran? Ya, kami tidak menyebutkan itu Bang Karni. Kami hanya menyebutkan bahwa kampanye kami tidak dibayar gitulah. Kira-kira begitu. Kalau itu terjadi 2 putaran, kubu mana yang terjungkal? Ya kalau bukan 01 kan 02, 03, salah satu aja. Ya kalau dari polling ELC kan jelas kubu 02 yang terjungkal. Dari polling? Polling tadi dia. Ya oke. Nomor 2 dia. Hah? Nomor 2. Yang nomor terjungkal 3. berapa? Yang ketiga. Oh ya, yang ketiga itu dari polling. Ya dari polling itu, kira-kira itu ukuran saya pertama Karni. Berarti 03 yang terjungkal. Nah sekarang dari situasi politik eksternal yang berkembang, menurut saya itu juga patut dipertimbangkan. Jadi walaupun 1 pekan dianggap waktu yang tidak terlalu panjang, namun di dalam politik waktu itu cukup untuk mengubah persepsi publik, mengubah persepsi rakyat. Namun sekali lagi pasangan 01 memiliki energi yang lebih kuat karena dari awal kami pro perubahan. Kami bersama rakyat untuk melakukan perubahan. Kami ingin melakukan
koreksi terhadap keadaan dan melakukan perbaikan terhadap keadaan. Jadi yang ya kalau pakai polling itulah Bang Karni. Tapi saya tidak ingin mendahului takdir lah ya. Karena bagi kami, bagi 01 yang penting kami fokus bekerja. Saya minta seluruh jaringan, relawan, pejuang perubahan fokus bekerja di hari akhir. Jaga TPS, jaga Amin dan menangkan satu putaran. Kira-kira begitu Bang. Ya, tapi kalau kita menyimak ya rekayasa kecurangan yang tadi Anda sebutkan, itu ya satu putaran 02 kalau itu benar. Saya pikir rakyat kita cerdas sudah Bang Karni. Sudah terlalu lama dibodoh-bodohi sehingga mereka menjadi cerdas. Jadi kalau sekarang katakanlah memang ada semacam rekayasa, manggil kepala desa, para tokoh dan lain-lain lah. Diorkestrasi, direkayasa untuk mengarah kepada pasangan tertentu. Saya yakin rakyat tetap ingin perubahan. Justru semakin dilakukan itu rakyat semakin cerdas. Buktinya guru besar, kampus, mahasiswa mulai bersuara. Saya yakin itu adalah suara rakyat. Saya yakin suara itu suara nurani, suara yang murni, bukan suara rekayasa, apalagi suara istana. Jadi itu tercermin Bang Karni, itu tercermin di situ. Saya yakin guru besar ini adalah cerminan rasa yang muncul dari kekuatan rakyat menurut saya. Jadi guru besar ini adalah orang-orang yang juga ikut merasakan apa yang dirasakan rakyat. Meskipun memang beliau bukan politisi. Tapi adalah orang-orang yang selama ini memberikan pencerahan kepada mahasiswa, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan hari ini memberikan pencerahan kepada pemerintah. Mudah-mudahan bisa dicerahkan. Kalau tidak bisa dicerahkan, tidak ada pilihan lain kecuali dirubah. Nah itu suara perubahan Bang Karni. Kalau ramalan saya, pemilu besok itu atau 14 Februari, kalau satu putaran itu presidennya Prabowo. Kalau 2 putaran baru presidennya nomor 1 atau nomor 3. Bisa jadi Bang Karni menyampaikan pendapat seperti itu, tapi keadaan di masyarakat tidak seperti itu Bang Karni. Pertama kita lihat komposisi partai-partai. Memang komposisi partai-partai di 02 kurang lebih 40%. Kami hanya sekitar 29, 30 dan di 03 25%. Tetapi komposisi itu tidak menunjukkan angka elektoral ketika hari H pemenangan di TPS. Ada banyak partai-partai juga yang sebenarnya seperti disampaikan Pak Mahfud, yang sebenarnya masuk pada koalisi bukan karena ketulus ikhlasan. Dapat. Ya katanya seperti bebek, ya Pak Mahfud yang tahu. Saya tentu Kalau bebek, ya di ini lehernya, diikat lehernya kira-kira begitu. Artinya apa? Suara partai yang bergabung dalam koalisi belum tentu diikuti oleh mayoritas dari anggotanya. Dan itu terjadi. Saya pernah satu kegiatan, banyak teman, ada juga yang dari P3, ada juga yang dari Golkar, ada yang juga dari PAN yang bergabung di kampanye itu, Bang Karni. Ada namanya juga KIB, koalisi kuning, hijau, biru. Ya, itulah apa namanya kearifan dan kecerdasan masyarakat melihat dinamika di elit dan sekaligus apa yang berkembang di masyarakat dan apa yang berkembang di kelompok-kelompok yang sebenarnya jauh dari politik. Seperti guru besar itu. Nah, kelompok yang jauh dari politik ini ketika bersuara, saya yakin suaranya akan terdengar keras di telinga rakyat. Kalau ternyata yang diperingati itu tidak mendengarkan, maka suara yang di telinga rakyat itu akan menjelma menjadi raksasa.
yang akan memakan pemerintahan itu Bang Karni, kira-kira begitu. Namun kita inginkan karena ini ada prosedur formal, maka perubahannya tanggal 14 Februari lewat pemilu dengan mencoblos nomor 1 koalisi pro perubahan. Kira-kira itu cukup sudah, Bang Karni? Baik, walaupun saya baru pertama kali dengar bebek diikat lehernya. Iya kan kata Pak Mahfud, saya cuma niruin aja. Saya ingin dengar dari kubu 02, Fadlizon, yang dibilang tadi justru akan tumbang putaran pertama. Fadlizon ini anggota DPR yang sangat vokal di periode yang lalu, tiba-tiba menghilang, rupanya lagi keliling dunia. Ya mungkin satu-satunya kota DPR yang dapat fasilitas untuk keliling dunia. Kalau yang lain keliling daerah aja. Kalau satu ini keliling dunia. Silakan Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan rekan-rekan semua, Pak Zazilul, Pak Adian, Prof. Henry, Pak Kodari, Excellency Pak Ikrar, dan Ibu Harkristuti ya, saya dengar juga nanti akan bergabung. Saya kira kita ini dalam masa-masa injury time ya, dan kalau saya lihat di masyarakat antusiasme terhadap pemilihan umum ini sangat tinggi. Semuanya fokus menghadapi tanggal 14 Februari. Artinya memang ini adalah agenda konstitusional yang merupakan harapan masyarakat karena memang sudah terjadwal, kemudian juga konstitusional dan sudah pasti melibatkan banyak orang. Kita belum tahu kira-kira berapa banyak nanti masyarakat yang akan datang ke TPS dan kemudian menaruh pilihan mereka di TPS. Kalau saya pikir tetap di atas mungkin 80% ya, mudah-mudahan kita lihat saja nanti. Itu artinya bagi masyarakat pada umumnya agenda ke depan ini adalah agenda pemilu, bukan agenda yang lain. Dan pemilu ini adalah satu pemilu yang konstitusional. Kalau kita lihat ada keinginan perubahan, saya kira itu hal yang sangat wajar. Dan memang menurut saya itu sah-sah saja di dalam politik dan sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah kalau kita lihat dari 01, 02, 03, sebenarnya ini bagian semuanya dari koalisi pemerintahan. Bagian dari koalisi Indonesia Maju. Kabinetnya tersebar. Partainya Pak Zazilul ada di dalam kabinet, sampai hari ini masih sangat-sangat setia, ya kan? Masih sangat setia. Partai PDI Perjuangan juga sangat setia sama Pak Jokowi, masih ada di dalam kabinet. Tidak ada yang mengundurkan diri, ya. Begitu juga dari PKB tidak ada yang mengundurkan diri, dari Nasdem juga nggak ada yang mengundurkan diri, ya. Kemudian dari partai-partai yang lain nggak ada yang mengundurkan diri. Artinya memang ini adalah pilpres kekeluargaan. Ya, tidak ada sebenarnya kalau dibilang oposisi, wong bagian dari pemerintahan gitu loh. Kalau tadi ada mengkritik pemerintah ya sebetulnya otokritik, mengkritik diri sendiri. Karena Pak Zazilul ini juga bagian dari pemerintahan, malah pemerintahan dari pemerintahan yang lalu juga gitu ya. Kalau kami Gerindra ini baru, kita ini pendatang baru. Kalau Pak Zazilul ini kayaknya dari pemerintahan yang lalu, bagian dari pemerintahan. Jadi saya kira kalau dalam konstelasi sekarang agak berbeda dengan yang lalu. Konstelasi sekarang ini semuanya adalah bagian dari pemerintahan, ya. Tidak ada yang oposisi benar ya, kecuali mungkin ada 1-2 partai yang tidak benar. Tapi secara merata, hampir merata, kabinet itu tersebar di seluruh koalisi dan sampai hari ini masih bekerja di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini saya kira harus kita luruskan bersama. Kemudian kalau kita lihat Pak Jokowi sendiri kan hampir selesai masa baktinya. Ya, tentu saya kira ini bagian dari jadwal yang juga sudah dibuat bersama dengan DPR.
Kalau tadi disinggung ada bansos, ini juga sebenarnya jadwal dan anggaran yang sudah disepakati juga oleh DPR, oleh kita semua. Yang juga merupakan sebagian besar adalah bagian dari koalisi. Jadi Pak Zazilul ikut menentukan anggaran bansos berapa. Ketua Banggar dari PDIP apalagi ikut menentukan. Ikut menyalurkan bahkan. Menteri Sosial, oh enggak ya? Oh enggak ikut, ya. Artinya menyalurkan langsung berarti. Nah, kalau kita lihat semuanya ini bagian dari pemerintahan. Ini yang saya kira rakyat juga perlu tahu. Nggak ada yang oposisi itu nggak ada lah. Kalau kita lihat betul-betul gitu. Masih mendingan saya dulu oposisinya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kritik dari tokoh kampus, akademisi, guru besar, saya kira ini satu kritik yang bagus ya. Walaupun mungkin perlu ada sedikit catatan saja. Sedikit catatan itu menurut saya memang biasanya satu kritik moral dan lain-lain itu satu kritik yang spontan dan aktual gitu ya. Nah mungkin dalam hal ini timing yang menjadi persoalan. Karena selama ini mungkin kita yang justru, ya kalau DPR kan memang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Kita tunggu-tunggu cukup lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Baru belakangan ini aja kita dengar gitu. Dan memang agak orchestrated itu. Tapi menurut saya sah-sah saja. Karena itu adalah bagian dari demokrasi dan kritik yang juga menurut saya membangun. Kita kan ingin pemilu ini pemilu yang berjalan dengan damai, pemilu yang bersih, tidak ada kecurangan, itu yang kita inginkan. Kita meneriakkan ini dari dulu malah. Dari pemilu 2014, pemilu 2019, kita meneriakkan ini dan bahkan ya merasakan bagaimana ini ya, ini sih tidak ada apa-apanya gitu ya. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi kita melihat itu kritik yang bagus-bagus saja, yang normatif, yang saya kira sejalan dengan harapan keinginan kita semua. Kemudian juga mungkin yang perlu kita garis bawahi, kritik ini karena tadi bagian dari pemerintahan ya semua kandidat ini adalah bagian dari pemerintahan. Memang sebaiknya kalau misalnya objektif, ya tentu kritik itu ditujukan juga ke seluruh bagian dari yang ada. Malah bisa lebih detail. Misalnya kalau ada anggota kabinetnya di mana, kabinet apa gitu secara spesifik. Karena tidak bisa hanya ditautkan kepada satu orang saja. Karena kita lihat juga ini satu koalisi yang terdiri dari berbagai macam partai politik. Lalu kalau kita lihat kalau pemerintahan ini memang segera berakhir karena tanggal 20 Oktober nanti akan terjadi peralihan pemerintahan, ya kita tidak ingin juga bahwa suara-suara ini untuk mendelegitimasi pemilu karena biarkanlah rakyat yang nanti memilih siapa yang ingin dipilih oleh rakyat. Jadi saya kira pemilihan umum ini adalah pemilihan yang legitimate. Karena semua kandidat juga semuanya ikut, bahkan 5 kali debat semuanya berjalan dengan baik, ada kampanye damai dan semuanya baik, berjalan gitu. Persoalannya adalah saya kira persoalan elektoral saja. Mungkin dinamika ini sangat tergantung aksi, reaksi, dan respon terhadap hasil-hasil polling. Nah kebetulan hasil-hasil polling dari beberapa lembaga resmi yang punya metodologi dan akuntabilitas yang baik gitu di dalam menyelenggarakan polling, itu menempatkan pasangan Prabowo Gibran selalu teratas. Dan saya kira saya termasuk kan karena saya juga anggota DPR dan caleg DPR RI, saya hampir sehari turun berkali-kali gitu dan langsung merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Itu pada umumnya mereka antusias menyambut pemilihan umum ini. Jadi mereka melihat pemilihan umum ini legitimate kok, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita saling bisa mendapatkan pikiran dan hati mereka ya, winning hearts and minds gitu ya. Jadi memenangkan hati dan pikiran mereka. Ini yang saya kira yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga pemilihan umum ini adalah menjadi satu pemilihan yang umum yang sangat penting karena kita mempunyai kandidat
3 kali ini berbeda dengan yang lalu hanya 2. Jadi tentu secara dinamika politik juga semakin dinamis ya. Artinya tingkat demokrasinya menurut saya juga relatif lebih baik karena pilihannya tidak hanya ada 2, ada 3, bahkan sebenarnya kalau bisa lebih banyak lagi kemarin itu. Tapi memang kita dibatasi oleh aturan presidential threshold. Nah, saya kira ini juga satu pilihan yang baik bagi masyarakat di antara yang 3 itu. Saya termasuk yang masih sangat yakin ya bahwa masyarakat kita itu menginginkan seorang yang bisa melanjutkan program-program yang baik, ya, menyempurnakan yang baik dan melanjutkan yang baik itu sangat-sangat penting gitu. Tentu penyempurnaan terhadap beberapa program itu sangat baik. Dan saya melihat kalau dari hasil debat kemarin, ya kelihatan sekali bahwa iramanya kan juga relatif tone-nya itu hampir sama saja. Tidak ada seperti yang lalu. Dan kalau tadi ditanyakan, ya Pak Prabowo sejak awal berposisi sebagai seorang negarawan yang mau merangkul, bahkan dinyatakan di dalam closing statement itu bahwa kalau nanti Pak Prabowo Gibran, Prabowo terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya, dan akan merangkul juga pihak-pihak yang menjadi mungkin kompetitor di dalam Pilpres kali ini. Saya kira itu pernyataan yang negarawan, artinya kita membutuhkan sekarang ini seorang rekonsiliator yang kuat, ya seperti Pak Prabowo, dan yang punya wisdom, bukan orang yang main-main dengan angka-angka, penilaian-penilaian yang seperti itu gitu ya. Karena menurut saya rakyat kita itu bisa menilai juga, bisa melihat. Makanya kan taktik dan dari calonnya Pak Jazilul kan langsung berubah, selalu addressingnya sekarang pakai Pak Prabowo yang saya hormati gitu. Tadinya kan sama sekali nggak ada itu. Jadi rupanya itu menjadi catatan juga di dalam. Saya kira memang ini bukan lomba debat. Ini bukan lomba debat. Saya sering dulu ikut lomba debat, itu ada pro dan kontra, dikasih temanya apa. Ini bukan lomba, ini lomba memenangkan hati dan pikiran rakyat. Dan mereka ingin ada yang genuine, bukan hanya yang sekedar omon-omon doang gitu ya. Jadi yang genuine. Nah yang genuine itu menurut saya Pak Prabowo, karena beliau bicara itu dengan satu data dan juga mempunyai implikasi, misalnya soal program makan siang gratis itu bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, bisa menyerap hasil pertanian, bisa menyerap peternak, bisa ikan dan lain-lain ya. Jadi ini akhirnya akan menimbulkan lapangan kerja baru, UMKM, orang-orang juru masak baru, koperasi-koperasi yang akan tumbuh itu dari satu program saja gitu. Jadi begitu komprehensif hitungannya sehingga masyarakat merasa emang benar. Apalagi banyak masyarakat kita, ini program kelihatannya program yang sepele, ini tidak sepele. 76 negara yang menjalankan program ini, bahkan sudah ada 6 negara lagi yang segera melakukan. Saya pernah menjadi siswa AFS di Amerika tahun 89-90, makan siang gratis setiap hari. Minum susu gratis, jadi ada kecukupan gizi paling tidak bagi rakyat Indonesia, terutama bagi anak-anak sekolah, santri, dan juga tentu bagi ibu-ibu hamil ya. Kecukupan gizi ini penting untuk mempersiapkan satu generasi emas, generasi yang tangguh, yang sehat, yang kuat, yang ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo ke depan ini, bagaimana menyiapkan sebuah generasi gitu. Jadi dia memikirkan generasi yang akan datang. Kan itu bedanya politisi sama statesman. Ada pepatahnya. Kalau politisi itu hanya memikirkan pemilu yang akan datang. Tapi kalau negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo itu, kan politicians only think about the next election. But statesman thinks about the next generation. Gitu. Jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo itu adalah the next generation. Dan saya kira kita membutuhkan pemimpin yang memikirkan generasi yang akan datang ini. Landasannya ini dari sekarang, karena kita sekarang ini mempunyai satu modal keamanan,
ini juga jangan take it for granted. Ya seolah-olah negeri kita ini rusak banget. Padahal kita juga negara kita ini aman, damai, ini luar biasa. Banyak negara yang keadaannya tidak aman dan damai. Myanmar saja kayak begitu. Myanmar yang kelihatannya hampir demokrasi tiba-tiba berubah. Terjadi kudeta militer. Ya, dan sampai hari ini nasibnya tidak jelas. Demokrasinya makin hancur. Kita ini relatif bagus gitu ya. Tentu ada kekurangan-kekurangan, dimanapun selalu ada kekurangan. Dan saya kira kritik dari guru besar, dari akademisi itu penting sebagai vitamin yang harus kita cerna, harus kita jadikan introspeksi dan kita jadikan refleksi untuk memperbaiki keadaan ke depan. Baik, Pak Tri. Coba tadi Anda bilang bahwa sebuah kubu itu justru ada di kabinet. Ya. Jadi juga harusnya bertanggung jawab terhadap kritik-kritik sekarang ini. Tapi sayangnya Presiden Jokowi pernah mengatakan tidak ada polisi para menteri. Semuanya itu saya. Itulah yang menyebabkan yang dikritik. Itu kalau nggak salah pernyataannya pada periode lalu tuh. Ya apapun lah, tapi ketika dia jadi presiden kan. Bukan ketika dia jadi Iya. caleg. Tapi pertanyaannya juga Bang Karni, apakah kemudian para menteri juga tidak dimintai pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban kalau udah begitu Iya. ke dia. Ya maksud saya itulah. Tapi yang saya maksudkan pemerintahan itu terdiri dari sebuah koalisi mozaik dari berbagai macam partai politik yang di dalamnya. Dan saya kira sampai sekarang masih loyal semua, itu maksudnya. Jadi jangan memukul air di dulang, memercik ke muka sendiri. Baik. Terima kasih untuk Fadli yang hari ini udah tampil kembali di LC. Saya kira beliau ini udah pindah dapil ke luar negeri. Saya kebetulan Bang Karni, saya ditugaskan menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi saya banyak mimpin sidang internasional. Kebetulan saya juga anggota eksekutif dari Parlemen Dunia. Jadi Wakil Presiden Parlemen Dunia untuk Palestina. Wakil Presiden untuk jaringan Parlemen Anti Korupsi dan lain-lain. Jadi kebetulan saja pada periode ini. Jadi bukan pindah dapil. Bukan pindah dapil. Baik, sekarang giliran juru bicara 03 Adian Napitupul. Tentang apa Bang? Tentang yang ngomongin Fadlizon tadi. Ya terakhir Fadlizon. Tadi lu ngomong apa? Kalau terkait dengan temanya dan perkembangan politik saat ini, untuk gejolak di perguruan tinggi ini menurut saya perlu diwaspadai. Ini sebuah gerakan yang tidak biasa. Sebuah gerakan yang tidak biasa, kita pernah melewati beberapa kali pilpres ya pasca reformasi dan belum ada pergerakan yang semasif ini. Jadi bukan vitamin deh. Kenapa? Kata Fadlizon tadi itu vitamin. Oh bagus, Hanya problemnya vitamin. kemudian pemerintah seperti Bahlil menjawabnya dengan tidak wise kalau menurut saya. Dan itu tidak baik. Para guru besar, para pendidik, dosen ini menyampaikan argumentasi, kesimpulan yang didahului dengan sekian banyak argumentasi, pertimbangan dan sebagainya. Itu nggak bisa dijawab dengan tuduhan mereka partisan. Nggak bisa. Yang harus dijawab itu betul nggak argumentasi mereka, pertimbangan mereka untuk sampai pada kesimpulan itu. Itu pertama. Terus kedua, beda dengan yang dibilang Fadlizon, ini bukan persoalan menteri-menterinya presiden. Hampir semua pernyataan guru besar dari berbagai perguruan tinggi ini langsung pada Jokowi. Itu loh. Nggak ada yang bilang menteri-menterinya, nggak ada yang bilang kabinetnya, nggak, Jokowinya. Dan rata-rata argumentasi itu berdasarkan pada keputusan MK, kemudian perubahan peraturan PKPU, kemudian tentang berhentinya wali kota, bupati dan sebagainya kalau kemudian maju, itu dibatalkan cuma menjadi cuti.
Dan terakhir misalnya pernyataan presiden terkait dengan boleh berkampanye gitu loh. Nah, argumentasinya sangat kuat. Argumentasi yang sangat kuat itu harusnya dibantah dengan argumentasi yang lebih kuat. Yang punya basic yang ilmiah yang lebih kuat. Tidak dibantah dengan tuduhan. Ini yang kemudian menurut saya tidak menyelesaikan persoalan, tapi akan memperburuk keadaan. Apakah situasi seperti ini pernah terjadi? Pernah. Tahun berapa? 97, 98. Sama persis seperti ini. Kenapa? Kekuasaan merasa dirinya begitu full power, begitu kuat. Lalu meremehkan beberapa orang ibu-ibu yang membagikan susu di Bundaran HI. Ditertawakan, apa segala macam, Suara Ibu Peduli kalau tidak salah waktu itu. Kemudian ibu-ibu itu didukung oleh beberapa perguruan tinggi dan tetap ditertawakan. Apalagi ketika kemudian pemilu 97-nya selesai. Pemilu 97 selesai, kekuasaan merasa sangat full power, lalu pelantikan Soeharto 11 Maret kalau tidak salah, 11 Maret dan 71 hari kemudian Soeharto tumbang. Sangat pendek. Mungkin dalam sejarah dunia satu-satunya negara yang presidennya tumbang 71 hari setelah dilantik. Soeharto. Dari mana awalnya? Ketika kekuasaan merasa dirinya terlalu kuat. Kekuasaan meremehkan segala sesuatunya. Termasuk meremehkan ibu-ibu yang membagikan susu. Dan sekarang meremehkan kampus-kampus dengan tuduhan partisan dan sebagainya. Tidak menjawabnya secara intelektual, tidak membantahnya secara akademis, tapi membantahnya dengan memberikan stigma. Itu label partisan. Jarinya menunjukkan berpihak pada salah satu kelompok, salah satu capres dan sebagainya. Nggak wise, nggak bijak itu. Itu nggak bijak dan itu tidak akan menghentikan perlawanan. Nah kalau kita lihat gelombang ini berjalan kan. Dan dia jalan putus gitu loh. Artinya bahwa ini sesuai betul dengan pemikiran saya, oh ini nggak dibiayai. Ini tidak ada supporting dananya. Ini nggak ada donaturnya. Kalau ada donaturnya dia nggak putus-putus tuh. Ini enggak. Mahasiswa bergerak berhenti. Kampus bergerak berhenti. Artinya apa? Bahwa tidak ada suplai logistik yang cukup untuk mereka bermain panjang. Apakah ini akan berhenti di sini? Enggak. Kalau situasinya sudah seperti ini, saya percaya ini akan berhenti. Kampus, akademisi, mahasiswa, guru besar gak bisa ditantang dengan label partisan. Gak bisa ditantang dengan stigma partisan, gak bisa. Mereka bisa diam, berhenti jika dilawan dengan argumentasi yang lebih punya nilai ilmiah. Itu kalau soal kampus-kampus. Kalau soal survei, gimana ya? Selama survei itu memang betul-betul dibangun dari metodologi ilmiah yang konsisten dan komit, nggak masalah. Problemnya adalah menjelaskan. Misalnya survei LSI, bagaimana dia bisa menjelaskan ada perpindahan misalnya 19 juta suara dalam waktu 48 hari tanpa ada prestasi yang istimewa dan luar biasa dari suara yang kemudian mengambil 19 juta suara itu. Dalam komposisi itu berarti sekitar 416 ribu suara berpindah rata-rata setiap hari. Coba jelaskan, prestasi apa yang bisa membuat 416 ribu suara pindah setiap hari. Karena sudah penjelasannya. Itu loh, penjelasannya tidak ada. Nah, bagian bansos sekali prestasinya. Nah, dan misalnya beberapa bulan yang lalu, ada satu survei di sebuah televisi swasta juga, ketika di total jumlahnya 103%. Itu bulan November kalau tidak salah. Jadi netizen tuh hitung-hitung, di capture terus dihitung 103% gitu loh. Tapi bukan TV One kan? Kayaknya ya aku gak mau nyebut namanya lah. Iya tapi bukan gitu aja. Nah artinya bahwa semua serba membingungkan. Ada lembaga survei yang selalu keluar misalnya, tiba-tiba hasil surveinya, kita amati polanya ya. Oke, ketika keluar keputusan Mahkamah Konstitusi, 4-5 hari kemudian survei 02 naik. Ada
kasus ini lagi, survei 02 naik lagi. Selalu seperti itu. Dan baru-baru ini ada survei baru misalnya ketika perguruan tinggi bergerak, ada survei baru keluar bahwa dosen, mahasiswa lebih banyak yang memilih 02. Gitu loh. Artinya bahwa sepertinya lembaga survei ini menjawab seluruh dinamika politik di luar ini. Dinamika sosial, pergeseran suara dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa. Kan pada akhirnya pertanggungjawaban seluruh lembaga survei itu pada keilmiahan metodologinya. Itu loh. Dia kan bertanggungjawabkan. Apakah bisa salah? Bisa. Misalnya dulu pernah disurvei Jokowi menang 65%, faktanya 55. Gitu. Dan itu sering terjadi. 10% lebih tinggi daripada faktanya gitu loh. Tetap sama-sama menang. Kalau hasil surveinya menang kalah, ya tetap menang, benar. Tapi angkanya jauh, 10%. Dan itu juga lembaga survei yang selama ini selalu memenangkan 02. Terus apa? Yang bisa kita pegang saat ini nggak ada. Secara empirik terjadi banyak sekali kesalahan. Secara faktual tidak bisa dijelaskan kenapa terjadi pergeseran 416.000 suara setiap hari. Kok bisa? Apa hebatnya? Apa program unggulannya? Apa yang membuat kemudian rakyat berbondong-bondong pindah seperti itu? Nggak ada penjelasannya kan? Artinya harusnya ada penjelasannya dong. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Bisa di breakdown penyebabnya. Nah ini kan tidak ada. Apalagi yang mau kita bahas. Kalau dibilang apakah mungkin menang satu putaran, dari mana hitungannya? Lebih mungkin Ganjar menang satu putaran. Itu loh. Kenapa? Gampang saja. Kita memiliki data dari bulan April sampai hari ini Ganjar melakukan pertemuan dan berapa banyak orang. Banyak sekali. Itu menurut saya bagian dari kalkulasi kita. Tanggal sekian bulan April dia ketemu sekian orang, sekian orang, sekian orang, sekian orang. Oke. Begitu ada Pak Mahfud ketemu dengan sekian orang. Ada Alam bertemu dengan sekian orang. Ada Ibu Atiko bertemu dengan sekian orang. Totalnya jutaan. Itu loh. Nah menurut saya, apakah kemudian kita punya keyakinan menang satu putaran? Sangat punya. Apakah itu omong kosong? Enggak. Basicnya apa? Kerja keras. Kerja kerasnya itu apa? Jutaan kali tatap muka pada jutaan orang dalam waktu sekian lama. Dan itu tidak dilakukan oleh 02. Itu loh. Nah, kalau kita mengadunya dari jumlah itu, kenapa kita tidak punya keyakinan untuk menang satu putaran? Tapi kalau kemudian 2 putaran, kita juga siap. Itu. Apalagi ya soal pemilu yang mau diobrolkan? Coba Bang Karni tanya aja. Jadi siapa yang terjungkal menurut Anda? Atau kubu mana? Yang pemenangan pasti satu ya Bang Karni ya. Ya pasti nomor 2, nomor 1 lah yang terjungkal. Kalau 2 putaran. Oh kalau masuk 2 putaran. Kalau masuk 2 putaran. Yang pasti gini. Yang pasti kalau masuk 2 putaran Ganjar masuk putaran kedua. Tapi kalau kemudian 1 putaran Ganjar pemenangnya. Gini Bang Karni, 2014 yang memenangkan Prabowo itu 16 lembaga survei Bang Karni. Bahkan ada 2 lembaga survei dari Amerika, 1 lembaga survei dari Amerika. Kita masih ingat dalam rekam jejak kita, rekam pemikiran kita, ada survei Gallup apa itu dulu? Hah? Gallup Ya, itu? Gallup itu kan? Ternyata nggak ada. Yang dari Amerika apa itu yang Djokovic siapa itu? Dicari nggak pernah survei apa-apa. Tapi dibilang Prabowo menang oleh mereka. Nah fakta-fakta ini pernah terjadi gitu loh. 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, kenapa 2024 nggak bisa seperti itu? Artinya mereka pernah melakukan hal yang sama kok. 16 lembaga survei loh, tidak 1, tidak 2 loh. 16 lembaga survei tahun 2014 memenangkan Prabowo. Ditambah dengan 1. Saya harus koreksi itu. Nggak ada seingat saya 16 lembaga survei yang memenangkan Prabowo. Justru kita yang selalu dipersepsikan berada di bawah Pak Jokowi. Bisa dicek deh. Nggak ada kalau 16 lembaga survei. Mungkin ada 1, 2 gitu, saya nggak tahu ya, lupa. Tapi enggak, kalau 16 lembaga survei pasti tidak.
Ini di web, bukan, ini di webnya PKS. Sudah 16 lembaga survei menangkan Prabowo Hatta. Ya nggak tahu. Kalau itu bisa diperdebatkan. Bukan, Yang jelas, Nggak, artinya yang bahwa jelas 3 kali kalah Pak Prabowo gitu aja Pak Dian. bukan, artinya gini loh. Kalau dibilang lembaga survei jadi ukuran, kurang banyak apa 16 lembaga survei itu? Itu loh. Nah, kalau mau dibantah Fadli Zon, ya dia bantah PKS aja itu, bantah semua berita yang ada di situ dan bantah semua lembaga-lembaga survei itu. Itu loh. Ini kan cerita tentang 2019. 2014. Tadi bilangnya 2019. 2014 ada 16 lembaga Oh, survei. 2014. Oh, yang mau Nah, dibantah tadi yang mana? saya dengar tadi Nah, 2019. 2019 juga terjadi hal serupa. Gitu Nah, loh, tadi- dengan tadi- jumlah yang berbeda. Nah, tapi bahwa itu pernah terjadi. Kenapa sekarang tidak terjadi lagi? Ya. Itu pernah Bukan, saya tadi koreksi karena disebut di 2019. 14. Oke, kalau gitu 2014 clear. 2014 benar? Nggak tahu. Oh, enggak ada. Nggak Karena apa-apa. di 2014 itu ada beberapa lembaga survei, ada yang memenangkan Pak Jokowi, ada yang memenangkan Prabowo. Iya, gue yang gue sebutkan itu Tapi 16. tidak ada yang dominan, Pak. Seingat saya ya. Di 2014 itu ada yang memenangkan, ada yang tidak. Karena kan juga bedanya. Ada yang memenangkan, Ada. yang memenangkan Jokowi saat itu tidak banyak. Yang lebih banyak itu yang memenangkan. Mungkin ini kan ada surveyor nih Pak Kodari, mungkin lebih ingat nanti. Jadi langsung dilempar ke Pak Kodari atau kita teruskan? Faktanya aja kan selama ini kalah kan faktanya. Ya itu Track recordnya Nggak, kalah. artinya ada survei gini-gini. Ada 16 lembaga survei yang pernah memenangkan Prabowo tahun 2014 dan faktanya ketika penghitungan suara final kalah. Itu pernah terjadi. Lalu kenapa tidak bisa terulang sekarang? Itu pernah dilakukan dulu. Lalu kenapa tidak dilakukan sekarang? Kan seperti itu. Kalau kemudian kita mempertanyakan tentang apakah mungkin lembaga survei salah? Loh 2014 16 salah. Itu loh. Itu kan kalau kita bicara tentang fakta-fakta empirik ya. Bisa dibantah ya bisa. Apa sih yang nggak bisa dibantah? Itu loh. Nah, jadi dari semua peristiwa itu apa yang kemudian misalnya Fadli Zon bisa yakin Prabowo menang. Dulu malah exit pollingnya tahun 2019 kalau tidak salah 62% dan 52% loh. Quick count versi mereka. Itu sudah quick count tuh. Masih salah juga. Itu artinya bahwa sudah berkali-kali salah dan masih berpikir bisa menang. Berkali-kali kalah dan masih berpikir bisa menang gitu loh. Apa? Itunya kan begini, mereka kan berpikir begini. 2014 Prabowo lawan Jokowi. 2019 Prabowo lawan Jokowi. Kalau Prabowo dan Jokowi bareng menang satu putaran. Dari mana ceritanya? Itu loh. Untuk dongkrak sampai 40% aja beratnya minta ampun kok. Begini maksudnya. Enggak, ya. itu kan pemikiran kalian kan. Udah kita gabungin aja, pasti menang. Itu loh. Kagak juga. Saya kira itu kan survei itu indikator. Dari indikator-indikator dari surveyor yang selama ini banyak dipakai juga oleh PDI, oleh yang lain-lain, itu kan selalu dijadikan patokan. Belum tentu exact seperti yang dipatokan itu, saya kira iya. Enggak gini Pak John, Tapi- bukan patokan. Dia cuma memotret. Iya, Ya, dia snapshot cuma pada saat itu. Jadi bukan patokan. Kalau Itu diralat dulu dong. Enggak. Dia cuma memotret. salah satu Oke. patokan dong. Enggak dong, mana bisa patokan. Loh, Orang cuma kalau bagi partai politik, itu tergantung bagaimana melihatnya. Itu potret pada saat itu adalah patokan. enggak bisa. Misalnya pada saat ini, Makanya kalau kemudian- mau misalnya naikin lagi, ya. Tapi Bagaimana kan untuk cerita? apa Ada kita- 10 lembaga gini Fadli John, bahasa lu salah. Ada 10 lembaga survei. Oke, angkanya tidak ada yang sama, pasti nggak ada yang sama. Apakah semuanya patokan? Enggak. Dia cuma memotret. Tetapi output dari sebuah survei tergantung dari pertanyaannya. Bisa Iya. nggak kemudian kita buat misalnya tingkat kepuasan Jokowi sangat rendah? Bisa. Pertanyaannya saya diganti. Jadi Kan itu sederhana saja gitu. Kalau bagi saya tadi juga tidak melihat bahwa
yang paling penting kan bagaimana nanti tanggal 14 masyarakat Iya. mendukung. Jadi Ini kan kita kalau diskusi kita sebelum tanggal bicara 14. berandai-andai. Kalau sudah tanggal 14 ya kita pasti sudah yakin tanggal 20 Oktober dilantik kalau Ganjar. kita temanya ini membandingkan hasil-hasil survei, ya kita tampilkan aja hasil-hasil surveinya yang ada. Sehingga kita bisa bahas. Kita kan tidak sedang bicara tentang hasil-hasil survei yang ada. Itu bukan Makanya tadi begini loh, gue bilang sama Bang Karni tanya lagi dong yang lain. Begitu dia Jadi, nggak tanya lagi ya gue cerita survei. Kalau kita mau cerita survei, ya tampilkanlah surveinya yang ada. Ya udah Yang Bang memang Karni nanya apa deh biar kita jawab deh. Dengan Ya udah, metodologi udah. yang ada, baru kita bahas Udah, surveinya. cukup. Tapi kalau ngambang-ngambang begini, Kok cerita ngambang? omong kosong. Kita ya bicara percuma. tentang kemenangan, 1 putaran, 2 Ya, putaran. boleh punya keyakinan. Enggak, Anda yakin enggak satu dong. putaran. Pak John. Ini Kenapa Pak lu Zazuli sepanik yakin ini satu sih? putaran. Saya yakin juga satu putaran. Enggak, kenapa Ya, lu bagus, sepanik kita ini lihat gitu aja loh? tanggal 14 nanti. Bang Karni tanya sama gua tadi bicara soal 1 putaran, 2 putaran. Iya. Gua bilang alat ukurnya apa? Kalau alat ukurnya jumlah tatap muka, gua yakin Ganjar 1 putaran menang. Tapi kalau alat ukurnya survei, yuk kita bercermin pada survei 2014, 16 Nggak lembaga apa-apa. survei. Iya, emang nggak apa-apa. Iya. Yang bilang nggak Iya, apa-apa nggak siapa? apa-apa. Enggak, Iya, nggak lu apa-apa. tiba-tiba panik seperti ini kenapa? Enggak panik. Sama sekali enggak. Cuman maksud saya, pembicaraan ini jadi tidak produktif. Fadli Karena John, kita lu membicarakan sudah kalah berkali-kali, sesuatu kenapa harus yang bukan panik? menjadi topik kita. Enggak, lu sudah kalah berkali-kali kenapa harus panik? Ini biasa aja. Bukan. Itu loh. Bukan. Saya selalu menang juga kalau untuk, Untuk pileg mana? saya menang juga. Tapi Kita maksud sedang saya, bicara pilpres atau pileg, Fadli bukan. John. Kalau pilpres biasa, insya Allah kali ini menang. Ini catat aja omongan saya nanti. Baik. Supaya ada Baik. rekam jejaknya. Gitu. Baik. Begini, waktu 2014 atau 19 itu bahkan sudah syukuran Baik, baik. Semua Hadiah. juga syukuran. dan kalah. Ya Semua gini, juga gini. syukuran. Ya, kita harus Gini, mensyukuri Lu apa yang- coba kemudian meyakinkan banyak orang dengan hasil, sebentar dulu. Iya. Lu coba meyakinkan dan banyak orang dengan hasil-hasil survei. Oke, faktanya 2014 16 lembaga survei memenangkan Prabowo. Sebentar Fadli Bukan. John. Itu Dan ternyata Sudah faktanya menjadi fakta, Prabowo kalah. iya, 2014 tapi kalah di artinya bahwa fakta, 2019. iya Nggak artinya ada bahwa masalah. Nggak fakta pernah. hitungan akhir KPU itu bertolak belakang dan 16 lembaga survei ini. Saya tanya, apakah Prabowo menolak hasil perhitungan KPU? Kita tidak sedang bicara menolak atau tidak Jadi, menolak. Itu indikator yang dilakukan oleh lembaga survei ketika itu ya kita percaya sebagai patokan. Begitu KPU ada hasil selesai. Dan akhirnya Ya, emang 2019 selesai. Yang terjadi bilang nggak selesai siapa rekonsiliasi. sih? Bukan. Ya, ya. Maksudnya Nah, gini adalah- loh, Pak John. Bukan Gua ini. nggak bicara selesai kagak selesai. Ini kita bicara di dalam satu ruang yang berbeda soalnya. Enggak. Jadi kalau yang saya lihat itu 2014 Pak Prabowo kalah, 2019 kalah, ya sudah. Ya sudah. Jadi maksud saya dan kemudian Tadi Bang Karni sekarang- nanya tentang 1 putaran, 2 putaran. Ya, cukup. Oke, gua sebentar Bang Karni. Gua coba meyakinkan, oke, kalau alat ukurnya tingkat pertemuan calon presiden dan rakyat, Ganjar terbanyak. Ya, Ya, oke. Tapi kalau alat ukurnya survei, gua belum terlalu yakin. Kenapa nggak yakin? Karena 2014 ada 16 lembaga. Artinya survei-survei yang ada ini adalah tidak kredibel gitu. Yang bilang itu Prabowo 2019. Enggak sekarang. Prabowo bilang begitu Enggak 2019. sekarang. Enggak yang saya tanya Oh sekarang. bukan, gue pakai contoh. Oh. Gua Enggak, pakai- artinya lembaga survei Kredibel, sekarang ini kredibel apa kredibilitas mereka survei sekarang akan kita uji dengan hasil tanggal 14. Tapi nggak bisa dipungkiri Fadli John, 2014 itu ada 16 lembaga survei. Enggak ada itu enggak ada. Ya sudah, lu bantah medianya dong buat surat Enggak jawab. ada, enggak ada. Baik, 2014, baik, 10 tahun udah. yang lalu, masa Udah, lalu cukup, itu. cukup. Lu ini bukan soal masa lalu dan masa depan, itu Masa pernah lalu terjadi. itu udah selesai dan saya aja nggak baca. Saya ingat sekali nggak. Kalau lu nggak baca bukan berarti tidak Kalau ada hanya toh. dari satu. Emang kalau lu dari nggak baca satu pasti nggak ada gitu. Bukan. Dan kalau hanya sesuatu dari yang satu ada itu kalau lu sumber, baca. Kalau 16 saya yakin nggak ada. Ya nggak udah. tahu, ada nggak di mana? Iya. Ada. 16 itu nggak ada. Maksudnya 16 nggak apa ada? nama lembaganya? Ya lu baca aja sih mas harus Ya, diceritain nggak mulu. ada. Cukup. Nggak ada. Pemirsa, Ampun deh, Pak John lu. kesimpulan dari diskusi ini bahwa tiga
kubu merasa yakin masing-masing satu putaran. Jadi jangan-jangan kita perlu 3 putaran. Pemirsa, dalam setiap pemilihan umum, hak azazimu, kebebasanmu, dan kepentinganmu yang kamu pilih di bilik suara. Tot yang. Karena itu saya harapkan seluruh anak bangsa yang punya hak memilih agar datang ke bilik suara. Kita rehat sejenak.